Halo teman-teman semua, nama saya adalah Muhammad Fadli dan teman saya Madi Yusuf dari grup 16 akan menjelaskan mengenai IMATch segmentation, di mana pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan beberapa hal mengenai apa itu IMATch segmentation. Apa sebenarnya tujuan dari presentasi kali ini? Tujuannya adalah untuk mempelajari mengenai teknik dan melakukan penerapan segmentasi terhadap pengubahan area dan transformasinya, di mana pada bagian sebelumnya sudah dipelajari mengenai segmentasi, yaitu segmentasi adalah partisi gambar menjadi daerah-daerah tertentu, dan sudah jelaskan mengenai membuat dan menemukan batas wilayah dalam segmentasi objek berdasarkan diskontinuitas tingkat intensitas, dan juga segmentasi dicapai dengan ambang batas berdasarkan distribusi sistem pixel. Pada bagian kali ini, saya dan teman saya Madi Yusuf akan menjelaskan mengenai segmentation lebih dalam lagi. Di mana untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai region based segmentation, di mana region based segmentation dibagi menjadi dua, yaitu region growing dan region merging and splitting. Dan yang lainnya digunakan juga metode watershed segmentation yang akan saya jelaskan. Oke, mari kita bergerak untuk materi selanjutnya. Metode yang pertama yaitu mengenai region based segmentation. Jadi, region based segmentation ini berasal dari penggunaan region dalam melakukan segmentasi, di mana region itu adalah suatu kumpulan pixel yang memiliki kesamaan. Jadi, pada bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu region growing dan region merge and splitting. Nah, untuk region growing sendiri, artinya adalah suatu prosedur pengelompokan pixel atau subregion menjadi region yang lebih besar dari kriteria yang ada. Pada penggunaan region growing, kita menggunakan dua parameter utama, yaitu seed dan threshold. Nah, untuk contoh dari region growing, kita dapat melihat pada beberapa angka ini. Angka ini adalah matriks yang berasal dari suatu citra, tapi kita hanya mengambil beberapa angka saja. Bagaimana algoritmanya bekerja? Untuk region growing ini kita menentukan dua bagian dulu, yaitu seed dan threshold. Kita coba pilih bagian ini, angka 8 ini adalah seed dari citra ini. Dan untuk threshold-nya, kita akan mencoba angka lebih kecil sama dengan 3. Di mana threshold ini digunakan dengan cara kita mencari selisih antara seed ini dengan angka yang ada di sekitarnya. Dan jika terpenuhi, kita akan memberi label angka 1, tetapi jika tidak memenuhi, kita akan beri label angka 2. Kita coba cek di bagian awal dulu, bagian paling dekat dengan seed, yaitu kita coba angka 7. Kita coba mengurangi angka 8 dengan 7, kita akan dapat selisih 1, di mana kita akan membubuhkan angka 1. Kenapa begitu? Karena memenuhi threshold yang ini, yang kecil sama dengan 3. Kemudian untuk angka 8, 8 kurang 8 kita dapat angka 0 dan masih sesuai dengan threshold ini, di mana masih memenuhi kecil sama dengan 3. Kita beri angka 1, angka 1, angka 1, angka 1, angka 1, angka 1, dan untuk angka ini kita beri angka 2. Kenapa kita beri angka 2? Karena jika kita coba mengurangi 8 kurang 0, kita akan dapat angka 8, di mana angka 8 itu tidak memenuhi threshold yang ini, sehingga akan masuk ke angka 2. Setelah kita melakukan checking pada daerah yang paling dekat dengan seed, kita akan melebarkan region-nya. Kita coba lebarkan checkingnya ke daerah 0 yang ini, di mana kita checking ini seed-nya 8, kita coba cek dengan angka 0, kita kurangi, maka angka ini masuk ke region 2,
2, 2, 2, 2, hingga semua sudah dicek. Ketika semuanya sudah dicek, maka akan didapatkan hasil bahwa untuk angka 1 ini, bagian ini, dikelompokkan menjadi 1. Dan karena tadi kita menggunakan angka 1 sebagai label, maka kita akan menyebut ini region 1. Sedangkan untuk region lainnya, di bagian ini, angka 0, angka 1, dan angka 2 ini, kita akan menyebutnya region 2. Kenapa kita menyebutnya demikian? Karena tidak memenuhi threshold ini. Sehingga sekarang kita dapat menentukan 2 region dengan menggunakan region growing. Kemudian kita akan gerak ke contoh region growing pada gambar yang disertakan dalam presentasi ini. Kita bisa melihat gambar ini citra aslinya, dan di bagian ini kita coba menggunakan sheet-nya itu adalah angka 255. Jadi setiap angka 255, yaitu yang berarti angkanya 255 dalam gambar grayscale berarti warna paling putih, sehingga didapatkan sheet seperti ini. Setelah didapatkan sheet seperti ini, maka kita akan melakukan growing berdasarkan sheet-sheet yang sudah didapatkan, dan kita akan mencoba, kita misalkan threshold yang kita gunakan adalah kecil sama dengan 56. Jadi ketika angka sheet ini dan kita kurangi dengan angka selanjutnya yang berada pada dekat sheet ini, dan threshold-nya memenuhi ini, lebih kecil sama dengan 56, maka kita akan mengelompokkannya menjadi satu region. Sedangkan jika tidak, kita akan mengelompokkannya kepada region yang lain, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Oke, untuk metode selanjutnya adalah metode region splitting and merging, di mana teknik pemrosesan gambar ini digunakan untuk mensegmentasi suatu gambar, di mana gambar secara berturut-turut dibagi menjadi kuadran berdasarkan kriteria homogenitas, dan daerah yang sama digabungkan untuk menciptakan hasil yang tersegmentasi. Teknik ini menggabungkan struktur data quadri yang berarti bahwa ada hubungan simple parent child. Apa maksud dari kata-kata yang saya sebutkan sebelumnya? Jadi untuk metode region splitting and merging ini, kita akan memulai penghitungan dari daerah paling besar dulu. Di mana tadi sebelumnya pada bagian region growing, kita memulainya dengan titik yang paling kecil dulu, sehingga kita dapat perbedaan bahwa region splitting dan merging kita bandingkan dengan region growing itu dimulai dengan titik yang paling kecil dulu, kemudian semakin membesar, sedangkan untuk region splitting dan merging kita mulai dari daerah yang paling besar dulu dan semakin kecil. Maksudnya apa? Kita coba bagi beberapa angka ini menjadi 4 bagian, sehingga kita dapat 4 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, apa tujuan dari ini? Kita akan menentukan threshold-nya terlebih dahulu. Kita coba tentukan threshold-nya itu kecil sama dengan 3, sama dengan contoh region growing yang kita sudah kerjakan sebelumnya. Dengan threshold ini, ketika dia berada dalam kondisi ini, kita akan melakukan labeling angka 1, dan ketika tidak, kita akan melakukan labeling angka 2. Nah, setelah melakukan pembagian menjadi 4 bagian, kita akan mengecek dengan cara membandingkan nilai maksimum dan mengurangkannya dengan nilai minimum yang ada pada kuadran tersebut. Kita coba bandingkan pada bagian ini, di mana bagian angka paling besar adalah 8 dan angka paling kecil adalah 0. Kita kurangkan 8 kurangan 0, maka hasilnya adalah 8 dan tidak sesuai dengan threshold ini. Sehingga yang kita lakukan adalah kita membagi bagian ini menjadi 4
4 bagian lagi. Dan kita melakukannya kepada seluruh bagian ini. Kita coba bandingkan bagian ini, 0 dengan 0, maksimum 1, minimum 0, maka nilainya sesuai dengan threshold. Maka kita tidak perlu membaginya menjadi 4 lagi. Tetapi pada bagian ini kita perlu membaginya menjadi 4. Kenapa demikian? Karena angka maksimumnya adalah 8 dan angka minimumnya 0. Kemudian kita coba pada bagian ini, kita bagi 4, karena nilai maksimumnya adalah 8 dan nilai minimumnya adalah 0. Dan pada bagian ini kita bagi juga karena angka maksimumnya 8 dan angka minimumnya adalah 0. Untuk kuadran ini kita bagi lagi, mengikuti aturan sebelumnya. Dan juga bagian ini kita bagi 4 dan kita bagi 4. Nah, tahapan ini dinamakan dengan splitting. Nah, apa maksud dari merging? Jadi, untuk beberapa daerah, untuk beberapa region yang bisa digabung, yaitu sesuai dengan threshold kita sebelumnya, kecil sama dengan 3, maka bagian itu kita akan merge dan kita akan hilangkan garis yang ada di antara mereka. Kita coba dengan bagian ini, dengan bagian ini. Kita lihat di bagian ini angka maksimumnya 1, angka minimumnya 0, dan memenuhi threshold ini yaitu kecil sama dengan 3, sehingga region ini kita bisa gabungkan menjadi 1. Kita bisa gabungkan menjadi 1, sehingga sekarang kita dapat region yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian region yang sudah kita gabungkan ini, kita akan bandingkan lagi dengan region yang berada di sampingnya, yaitu region yang ini. Kita lihat nilai maksimum 1, nilai minimumnya 0, maka kita dapat menggabungkannya juga. Kita dapat menggabungkannya, sehingga kita dapat bagian seperti ini. Terdapat bagian lebih besar lagi. Kita lakukan untuk keseluruhan region. Region ini kita bisa gabungkan. Kita dapat ini. Untuk region ini juga kita bisa lakukan penggabungan. Untuk region ini kita bisa lakukan penggabungan juga. Nah, sehingga nanti pada ujungnya kita akan dapat hasil seperti ini. Nah, untuk daerah ini, karena memenuhi threshold yang ada, kita menamainya sebagai region 1, dan untuk bagian ini karena tidak memenuhi, maka kita sebut sebagai region 2. Kita bisa lihat bahwa hasilnya sama untuk region splitting dan merging jika dibandingkan dengan region growing. Cara yang dilakukan berbeda, di mana di region splitting dan merging kita mulai dari daerah yang paling besar dulu dan semakin mengerucut ke daerah yang paling kecil, dan untuk region growing kita mulai dari suatu titik dulu dan kita akan mengecek bagian-bagian di sampingnya, neighbor-nya, sehingga menjadi lebih besar. Ini contoh dari region splitting dan merging. Ini kita bisa lihat citra asli, dan setelah melakukan splitting dan merging, kita dapat melihat dapat dilakukan perbedaan antara warna putih, warna grey,
warna abu-abu dengan warna hitam. Kemudian, algoritma selanjutnya adalah watershed segmentation, di mana suatu citra yang memiliki skala keabuan dapat diubah menjadi suatu relief topografi dan untuk ketinggiannya digunakan nilai keabuan dari citra tersebut. Maksudnya apa? Untuk contoh ini kita bisa lihat gambar yang paling kiri atas ini adalah citra asli, dan kita bisa melihat bahwa citra asli ini dalam gambar formatnya adalah gambar grayscale, gambar hitam putih, dan kita bisa mengetahui bahwa gambar ini adalah gambar 2 dimensi. Dan bagaimana cara kita mengubahnya menjadi 3 dimensi? Caranya adalah kita akan mengubah aksis Z-nya, yaitu ketinggiannya, dengan menggunakan intensitas pada suatu pixel, di mana jika pixel tersebut semakin putih, maka akan semakin tinggi, sedangkan jika nilainya semakin rendah, semakin mendekati nilai 0, atau semakin gelap, semakin hitam, maka akan semakin rendah. Sehingga setelah dilakukan pengubahan, akan didapatkan citra seperti ini. Kita bisa lihat citra 3 dimensi, di mana gambar ini seperti pulau atau seperti bendungan. Nah, algoritma watershed ini menggunakan konsep itu dengan cara melakukan pembanjiran pada pulau-pulau ini atau bendungan-bendungan ini. Sehingga ketika saat pembanjiran yaitu diberi air pada bagian ini, dan semua bagiannya, maka akan didapatkan beberapa garis. Kita bisa lihat bahwa di bagian ini jika kita tambahi air atau kita banjiri dengan air, maka akan semakin tenggelam, sehingga didapatkan beberapa titik-titik yang paling tinggi. Sehingga dengan kita dapatkan titik paling tinggi itu bisa kita gunakan untuk melakukan segmentasi. Kita bisa ambil bagian ini, di mana titik-titik paling atas ini kita akan gunakan sebagai segmentasi. Di mana jika kita bandingkan dengan hasil akhirnya, kita bisa lihat bahwa segmentasi di bagian ini hasilnya sama dengan segmentasi di bagian ini. Di mana caranya yaitu dengan mencari titik-titik paling tinggi ketika suatu citra yang sudah kita ubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, kita banjiri dengan air atau kita tenggelamkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Mahdi Yusuf. Halo teman-teman, nama saya Mahdi Yusuf dari kelompok 16. Saya akan melanjutkan presentasi tentang image segmentation. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan sebuah konsep, yaitu motion in segmentation, atau segmentasi pada sebuah objek yang bergerak. Segmentasi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua buah frame yang berurutan pada sebuah video untuk mencari mana objek yang bergerak dan mana background yang bersifat statis. Berikut ini merupakan sebuah contoh visualisasi bagaimana motion segmentation dilakukan. Kita dapat lihat di sini hasil dari segmentasinya, background yang bersifat statis atau tidak bergerak akan berwarna merah, sedangkan objek-objek di dalamnya yang bergerak akan berwarna kuning, biru, atau hijau. Konsep matematika sederhana yang dapat kita gunakan dalam melakukan motion segmentation adalah dengan membandingkan dua buah frame pada waktu yang berbeda. Misalnya, kita punya sebuah frame pada waktu T1, dan kemudian kita memiliki frame lain pada waktu T2. Ini merupakan representasi bit dari frame tersebut pada koordinat X dan Y pada T1, dan ini representasi pada X dan Y pada waktu T2. Hasil selisih dari
koordinat tersebut kita bandingkan dengan sebuah nilai threshold yang kita tentukan di awal. Ketika hasil tersebut melebihi dari nilai threshold, maka kita dapat mengassign nilai 1 terhadap posisi tersebut pada X dan Y tersebut. Dan ketika nilainya selain lebih besar dari threshold, maka kita assign nilai 0. Hasil dari perbandingan tersebut akan disimpan pada sebuah matriks, di mana matriks ini dapat kita gunakan sebagai masking untuk menentukan mana bit yang bergerak dan mana bit yang diam. Di mana bit yang bergerak dapat kita katakan sebagai objek, dan bit yang diam maka kita dapat katakan sebagai background statis. Berikut ini merupakan contoh visualisasi lainnya pada motion segmentation. Bisa kita lihat pada video ini, kita dapat menentukan bahwa objek yang bergerak secara dominan adalah tangan sang wanita tersebut. Sedangkan bagian lainnya dapat kita anggap sebagai background. Kemudian kita dapat lihat pada motion pattern-nya bahwa tangan tersebut akan ditangkap sebagai objek yang bergerak, dan kemudian hasilnya pada segmentasinya adalah seperti gambar paling kanan. Kemudian kita akan membahas sebuah konsep lain, yaitu accumulative difference image, di mana konsep ini merupakan sebuah metode untuk membuat sebuah segmentasi objek dengan cara membandingkan sebuah reference frame dengan frame-frame lainnya. Jika pada konsep sebelumnya kita hanya menggunakan 2 buah frame, di sini kita dapat menggunakan 1 buah reference frame dan banyak frame-frame lainnya. Terdapat 3 cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh accumulative difference image. Yang pertama, kita dapat menggunakan absolute ADI, kemudian ada positive ADI, dan kemudian ada negative ADI. Pada absolute ADI, maka hasil ketika masking tersebut aktif adalah ketika hasil mutlak dari perbandingan frame reference dengan frame-frame setelahnya bernilai lebih besar dari threshold. Kemudian pada positive ADI, hasilnya akan aktif ketika perbandingan antara frame reference dengan frame-frame sesudahnya lebih besar dari threshold. Kemudian pada negative ADI, hasilnya akan aktif ketika perbandingan antara frame reference dengan frame-frame setelahnya kurang dari negative threshold. Hasil ini akan terlihat bedanya pada visualisasi pada slide selanjutnya. Berikut ini merupakan visualisasi dari accumulative difference image. Kondisinya adalah pada frame pertama kita memiliki sebuah persegi panjang putih pada koordinat ini. Kemudian pada frame-frame selanjutnya dia bergerak dari atas menuju ke bawah sesuai tanda panah ini. Nah, kemudian hasilnya adalah 3 buah ADI ini, di mana ini merupakan absolute, yang ini merupakan positif, yang ini negatif. Dapat kita lihat terdapat perbedaan antara masing-masing ADI, di mana pada absolute dia mengikuti gerakan dari persegi panjang tersebut hingga ke bawah, sedangkan pada positif ADI dia hanya menggunakan frame reference pada bagian awal, jadi hanya berbentuk seperti ini. Sedangkan pada negative ADI
frame reference-nya malah hilang, dan yang terdapat adalah posisi ketika persegi panjang tersebut bergerak ke bawah. Kemudian kita masuk ke frekuensi domain segmentation. Pada bagian ini, segmentasi dilakukan dengan cara menggunakan Fourier transform untuk mencari objek yang bergerak pada beberapa frame gambar yang berurutan. Jadi kita melakukan transformasi terhadap gambarnya menggunakan Fourier transform, dan kita akan melihat di mana objek yang bergerak pada frame tersebut. Ini merupakan contoh frekuensi domain segmentation, di mana ini merupakan reference image-nya, dan kemudian hasil dari frekuensi domain segmentation-nya adalah sebuah intensity plot, dan targetnya dapat kita lihat pada lingkaran ini. Dapat kita lihat bahwa pada gambar tersebut objeknya sangat sulit untuk dideteksi dengan mata, maka frekuensi domain segmentation dapat berguna untuk mencari objek-objek yang tidak dapat kita lihat secara visual, tetapi dapat kita lihat dalam domain yang berbeda, yaitu domain frekuensi. Kemudian kita akan melakukan implementasi menggunakan MATLAB untuk melakukan image segmentation. Metode yang kita gunakan adalah metode region growing untuk menemukan sebuah region dari sebuah gambar berdasarkan threshold dan koordinat seed yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan source code dari region growing segmentation, di mana kita akan melakukan segmentasi dari sebuah gambar, yaitu source JPEG. Nah, hasilnya adalah sebuah segmented image seperti ini, di mana kita melakukan sebuah region growing berdasarkan koordinat seed yang ditandai oleh huruf X ini. Nah, hasil segmentasinya adalah gambar atau segmen yang berwarna merah, di mana hasil segmentasinya adalah semua bagian yang berwarna merah pada gambar kanan. Jika kita ganti misalnya seed untuk dari seed yang digunakan untuk melakukan region growing, maka hasilnya akan tergantung dari letak di mana seed tersebut diletakkan. Misalnya kita ubah ke bagian segmen di luar gambar ini. Misalnya kita masukkan ke bagian hitam di sini, berarti ada pada koordinat kira-kira 10, X-nya 10, Y-nya 10. Kemudian ketika kita jalankan, maka hasil dari segmentasi pada seed ini adalah segmen yang berada pada luar bagian ini. Berarti yang warna merah ini semua merupakan segmen dari seed ini. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.